Continue. Yes. Oke, teman-teman semuanya, pagi hari ini kita membahas tentang masalah kembali lagi. Apakah uang itu benar-benar menjadi solusi utama atas persoalan kita? Wah, temanya lumayan menarik nih, teman-teman. Uang lagi, karena kalian yang paling kalian senengi itu uang. Ya, masalah uang itu kan hal yang paling kalian suka itu. Kalau dapat uang banyak kan bahagia. Kalau aku dapat uang banyak yang bahagia istriku. Wah, aku nih biasa, guys. Oke, coba tulis-tulis di kolom komen ya, teman-teman. Apakah benar-benar uang itu menjadi solusi utama bagi semua persoalan dan masalah di dalam hidup kita? Mbak Mariam, belum tidur ini Mbak Maya. Malam. Mbak Yuli dan Mas Andro sehat selalu, ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, ayo tolong dikomenin teman-teman ya. Tolong saya dikomenin dan dibully ya kalau misalnya. Oh ya, uang itu kunci. Uang itu sebuah keharusan untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Apakah teman-teman masih menganggap uang sebagai alat atau uang itu solusi utama? Apakah uang itu menjadi solusi utama? Mbak Ririn langsung iya. Solusi utama uang. Karena ke Hong Kong mencari uang. Tapi ketika saya bertanya ya Mbak Ririn, balik lagi ya kita bicara lagi. Pada saat kalian ke Hong Kong, mulai berangkat ke Hong Kong itu berapa uang yang kalian miliki? Saya tanya, berapa pertama kali ya kalian itu datang ke PT itu kalian pegang uang berapa coba? Saya tanya. Tolong dijawab. Jadi ada ya teman-teman. Ketika datang ke PT itu sudah bawa uang banyak. Ada yang bawa uang sedikit. Bahkan ada yang nggak punya uang. Jadi asal muasal kita itu apakah, ya sekali lagi, apakah pada saat kita uang adalah segalanya Mas Andrew? Nggak ada uang pusing. Iya, iya. 50.000 berangkat ke PT dan nggak pernah dijenguk sampai terbang. Mbak Indahwati 500.000. Luar biasa Mbak Indahwati 500.000, Mbak Ririn A 50.000. Terus saya tanya, 500.000 dan 50.000 sampai hari ini jadi berapa? Sampai hari ini jadi berapa? Kira-kira sudah jadikah rumah? Sudah jadikah kambing? Sudah jadikah mobil? Ya kan? Sudah jadikah dokter anaknya? Sudah jadikah sarjana anaknya? Sudah jadikah perawat anaknya? Coba coba dijawab ya teman-teman. Jawaban teman-teman. Jadi uang yang 50.000 itu loh Mbak Ririn sama Mbak Indahwati 500.000 lah. Kira-kira hari ini jadi berapa? Mbak Mariam lupa. Saking suwe ini. Oke, kalau dulu lupa uangnya ada berapa, kira-kira, wah, Mbak Siti Sumandari nggak bisa ngitung. Jadi dari 50.000, jadi berkali-kali lipat. Alhamdulillah rumah, sawah, anak kuliah. Ya, 500.000 dan 50.000. Sekarang saya tanya, 500.000, aku 500.000 Mbak Ana. Ya, 500.000 tadi, setelah sekian lama, bisa jadi rumah, jadi adik 4, 4 sudah lulus SMA, rumah 3, sawah 2, tempat
1 sepeda motor Mbak Ririn. Oke, saya tanya kembali. Seandainya dengan uang 500.000 atau 50.000 yang kalian pegang, terus kalian nggak ngapa-ngapain, kira-kira kalian jadi nggak? Kalian jadi nggak rumah? Kalian jadi nggak nyekolahin adiknya? Kalian bisa nggak dapat mobil, dapat sawah? Saya tanya, ayo. 50.000, 500.000 kalau kalian nggak ngapa-ngapain. Saya tanya, jawaban Rek, jawaban. Malam hari ini kita agak sedikit berpikir keras ya. Ben rodok celeng gitu terhadap uang itu biar set gitu. Jawaban 50.000, 500.000 kalau nggak ngapa-ngapain bisa nggak jadi? Lah, nggak bisa jawabannya Mbak Ririn. Berarti ketika kita punya uang yang nggak banyak, terus kita harus ngapa-ngapain, kira-kira, ya kan? Kira-kira nih, yang bernilai ngapa-ngapainnya atau uang yang 50 sama 500.000? Saya tanya. Yang berharga mana teman-teman? Coba jawab. Jawaban Rek. Kita kita membicarakan ini itu karena ini kehidupannya teman-teman. Saya relate kan. Ya kan? Jadi dengan 50.000 kita ngapa-ngapain? Jadi rumah, jadi sawah, jadi tanah. Atau dengan 50.000 dan 500.000 nggak ngapa-ngapain itu apakah bisa jadi rumah, tanah, dan sawah? Terus kalau saya tanya lagi, kalian jawab ya. Kira-kira yang harus diutamakan itu ngapa-ngapain dulu atau uang yang 50 sama yang 500? Nah, ini tak tanya ke kalian. Aduh, aku telat Mas Andro. Enggak telat, Mbak. Nanti bisa diputar lagi. Ya, saya tanya gitu. 50.000 Mbak Natali. 50.000 dan 500.000 enggak ngapa-ngapain. Apakah bisa jadi sawah, tanah, rumah? Kemudian 50.000 dan 500.000. Kemudian kalian ngapa-ngapain? Ini nilainya. Kira-kira. Nilainya. Itu lebih banyak yang ngapa-ngapain atau uang 50 sama 500.000? Kerja kerasnya. Nah, ya kan. Saya ini jawabannya, lah kok sampean ngomong uang itu segalanya? Iya untuk saat ini. Padahal kerja kerasnya. Yang lebih bernilai itu kerja kerasnya bukan uangnya. Seberapapun uang yang kalian miliki, kalau kerja kerasnya ini nggak ada, selesai. Berarti yang harus kita lakukan itu punya uangnya atau kerja kerasnya? Jawaban Rek. Ya nggak bisa, harus berusaha, punya effort, mau dikemanakan tujuannya, kemana harus punya planning, walaupun kadang nggak sesuai rencana. Nah yang penting udah berusaha semaksimal mungkin. Nah Mbak Indawati, 500.000. Nah sekarang Mbak, wah tulisannya Cino. Lah kalau saya tanya, nggak punya uang pun, tapi kalau kita kerja keras, punya effort, kira-kira uang itu datang nggak? Tak tanya. Usaha, effort, uangnya datang nggak? Itu aja. Kalau kalian bilang uang itu sebagai satu satu-satunya solusi menjadi hal yang mutlak untuk membuat solusi. Padahal sebenarnya yang datang duluan itu kerja kerasnya atau uangnya. Gitu. Nah, inilah yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi janganlah, bukan janganlah. Kalian boleh menganggap uang itu sebagai sebuah solusi. Tapi ingat, ya kan?
Ingat, uang itu didapat, uang itu datang. Itu kalau kalian ngapain? Mbak Niatang, wah, alhamdulillah disawer. Menurut saya harus kerja, Mas. Punya uang banyak, kalau nggak kerja ya habis. Pertanyaan saya tadi loh, uang itu solusi utama, masih menjadi solusi utama buat kita semua dalam segala urusan di dunia ini. Padahal sebenarnya nek duwe duit, belum tentu urusan itu juga kelar. Rahayu Mas Andro juga Besti Prince Ewat hadir turut menyimak lu. Yo komen juga Mbak Mayanti. Mbak Niatang makasih ya sawernya. Terima kasih semuanya. Nah, sudah disawer sama Mbak Niatang. Ya, saya ingin mencoba ngobrol sama teman-teman. Jadi yang kita buru itu jangan uang. Capek teman-teman buru uang. Nah, sekarang zamannya. Kalau kita kerjanya keras terus, saya tanya sama teman-teman. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Harusnya kalau kerja keras itu bisa menjadikan uang yang banyak dan kaya, kira-kira yang harusnya kaya-kaya itu kan ya kuli panggul ya, kuli panggul ya kan. Jadi orang-orang yang di sawah, yang rajin banget, itu kan yang menjadi orang kaya, ya kan. Yang menjadi banyak duit itu kan harusnya mereka. Tapi pertanyaannya, yang orang banyak duit itu yang kayak gimana? Coba kalian jawab. Mari rayakan Supers ke-1 miliknya di live stream. Oke Mbak Niata. Saya tanya teman-teman, kerja keras tok apakah bisa membuat uang kita itu bisa menyelesaikan persoalan? Toh buktinya hari ini teman-teman itu masih banyak masalah. Walaupun sudah bisa menyekolahkan anaknya, sudah dapat rumah, sudah dapat sawah, kok masih kerja? Yang kaya, yang kaya wis takdir. Mbak Iin ngawur, yang kaya wis takdir. Jak guyon Mbak Ririn. Jadi si miskin ya wis takdir. Cerit. Aku kan tunggu ya Mbak Ririn itu. Jadi kalau miskin ku ya takdir, kaya juga takdir. Waduh, nek wis aku ngikuti apa komennya Mbak Ririn wis mandek. Aku wis gak iso bahas. Bahasanku wis meneng. Takdir. Wis piye-piye ya takdir. Kerja keras gak sugih ya takdir. Gak kerja keras iso kaya ya takdir wis entek wis gak kena dibahas Mbak Ririn. Turu. Nah, ya, it's okay. Menarik ini ya. Terima kasih Mbak Ririn sudah membuat saya jadi ketawa. Mbak Lili Virgoli orang yang ada ilmu mengembangkan uang. Nah, kira Mbak Lili ini rada oke lah. Matiku tuh nek wis takdir. Jumpa aku asli Mbak Ririn. Aku nek bahas karo Mbak Ririn. Jadi ini mandek wis cukup takdir gitu. Orang kaya biasa kerja cerdik, kerja cerdas, jadi uang pasti akan mengikuti Mas. Ini Mbak Rembulanku selamat pagi. Jadi ayo Mbak Rembulanku komen. Kerja cerdas jadi uang pasti akan mengikuti. Nah ini, apakah semuanya sepakat teman-teman? Kalau kalian berusaha berpikir, kalian berusaha bekerja, kalian berusaha bertindak, uang akan datang. Nah,
Ayo kita sepakat dulu. Kalau ternyata itu berarti sebenarnya solusinya bukan uang. Solusinya ya mikir dan bertindak. Ini loh teman-teman. Jadi solusinya itu kita harus berpikir dan bertindak. Jadi kan seperti itu teman-teman. Kalau kita berpikir, kemudian terus kita bertindak, maka kemungkinan menghasilkan solusi atau uangnya itu kira-kira ada nggak? Jadi bukan uang diciptakan di muka bumi ini tuh masuk uang. Kalau udah takdir nggak bisa diotak-atik. Rembulan gitu. Lapo pian? Pelapo we? Gosok gigi bojoku ya. Jadi kan berpikir dan bertindak. Nah ini, lah sekarang proses berpikir ini, proses berpikir dan proses bertindak ini yang menjadi landasan uang itu datang. Jadi yang harus lebih kita utamakan kan ya berpikir dan bertindak. Mikir tok gak bertindak ya gak teko-teko. Bertindak gak adik mikir ya kebablasan ketabrak-tabrak gitu ya kan. Nah, terus enek sing gak terima ya biasanya. Ada yang gak terima. Saya ini berpikir dan bertindak tok loh. Berpikir ambek bertindak tok loh. Gak duwe duit, duit mau 50.000, apa 500.000, apa ya iso. Buktinya kalian tadi di komen-komen pertama 50.000 dan 500.000 bisa membuat kalian punya sawah, punya rumah, iso nyekolahin anaknya, adiknya. Kalau menurut saya itu uang yang mencari kita seharusnya pinginnya ngono, pantes jendes luwes ngono. Mbak Indawati. Mbak Indawati kalimatnya enak. Kalau menurut saya itu uang yang kita seharusnya, uang yang mencari kita seharusnya pengennya ngono. Pantes jendes luwes ngono. Bukan kita yang mencari uang. Pinter saja nih teman-teman. Takdir bisa kita rubah Mbak dengan tindakan kita sendiri. Kalau pasrah mulu ya angel, wis. Ngel, ngel. Mbak Princess Novita langsung hadir dengan santai. Uang datang sendiri pada saya saat ini. Love. Pokoknya matur suwun Mas Arul. Ini teman-teman, sudah ada satu komenan dari Mbak Princess Novita. Uangnya bisa datang ternyata sekarang. Datang sendiri. Jadi nanti dibagi ilmunya. Apanya pokok prat-prat. Nanti dibagi ya Mbak Princess. Kenapa kok uangnya bisa datang sendiri? Ya ini wajib. Pengetahuan ini kita bahas. Mbak Indahwati. Jadi berpikir dan bertindak. Maka menghasilkan sesuatu nilai. Nah nilai itu bisa menghasilkan uang. Ya. Terus ada yang protes ya. Nah, gak duit duit ora iso lapo-lapo. Iya. Tapi saya tinggal balik tadi buktine datang ke PT 50.000 saya sama 500.000. Lah saiki wis duwe omah, duwe sawah. Nah, berarti kan 50.000 ambek 500.000 Mbak Lilis Oktaviani. Selamat siang. Jadi 50.000 ambek 500.000 lho iso didadekno omah. Lah berarti saiki nek sampean duwe duit 1 juta, 2 juta apa 3 juta, kudune ya. Iso enggak logikanya? Kita bisa punya istana atau pesawat, kudune lo ya. Lah wong sampean tadi lo di depan kita bahas nyambung ya. 50 sama 500 tak takoni sudah jadi apa hari ini? Bahkan ada yang ngomong nggak bisa kehitung Mas, lo kan sangar loh.
Hanya dengan 50.000 dan 500.000. Kalian bertekad berangkat ke Hong Kong. Siap, nanti aku bagi-bagi ilmunya. Nanti kita khusus ya, Mbak Inces. Jadi gitu. Jadi justru hari-hari ini yang harus kalian itu loh ya, setiap bulan itu loh pasti nombok gaji. Setiap bulan pasti nombok gaji. Pasti uangnya datang, wong kalian juga sudah berusaha, bertindak. Tapi nek mikire lho, mikir apa ora ya aku sing bertanya kepada teman-teman. Kan kita berpikir dan bertindak menghasilkan uang. Nah, saiki posisinya adalah kalian sudah punya uang dan bertindaknya juga sudah. Nah, proses berpikirnya itu terus ada apa enggak? Apa mandek mikir? Nah, iki yo jawaban teman-teman. Enak no ambek aku tetap takjak omong walaupun kalian gak iso ngomong, namun kalian kan bisa komen. Nah, setelah kita bertindak, ketika kita berpikir dan bertindak. Nah, sekarang kita naik ke level berikutnya adalah kita wis duwe duit. Ketika kita wis duwe duit, kita bertindak atau berpikir lagi atau cuman bertindak tok. Lah nek kita cuman bertindak tok dan tidak berpikir, maka ya stuck. Walaupun punya duitnya ya sak mono-mono ae. Nah, ini loh. Jadi artinya kita itu harus terus berpikir. Mas Lukman Ramdhani. Wes, ini sawangan laki-laki gini sih. Mas Lukman Ramdhani. Kalau menurut saya itu uang yang seharusnya mencari kita seharusnya pengennya ngunu pantes jendes luwes. Jadi kayak gitu ya. Nah, proses berpikir inilah yang sebenarnya membuat uang itu lebih. Ya kalau orang Jawa biasa nih ilmu nih kanti laku. Do and think harus seimbang. Terus landasi semua tindak dengan kesadaran lah. Sekarang laku tok, Mbak. Gak ada mikir lah takon. Do and think. Do and think. Do tok. Inilah yang sedang kita lakukan. Do tok. Do. Sehingga tidak terjadi kenaikan level. Sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Karena kita do tok. Harusnya kita bisa think. Mbak Arinya Cilacap. Ya, think. Kita itu berpikir, apa hari ini? Mbak Cie Fernando, selamat siang. Apa hari ini? Apa besok? Apa lusa? Apa bulan depan? Itu think. Terus direalisasikan dengan do. Gitu. Jadi pada dasarnya uang itu tidak datang secara melimpah karena ada salah satu proses yang tidak kita jalankan atau yang tidak kita lakukan. Padahal sebenarnya ketika saya bertanya, think sama do, think sama do dan think, itu sebenarnya nggak perlu diminta, sudah ada di dalam diri kalian. Sudah disiapkan perangkatnya. Perangkatnya itu loh dicepakno karo Gusti Allah. Think, mikir, itu nggone nang endi? Asal usulnya berpikir itu dari mana? Di mana tempatnya? Lah do itu opo? Peralatannya untuk melakukan itu opo? Ketika kita bertanya, ketika do melakukan, kalian selalu bicara perangkatnya adalah uang. Saya tak balik meneng. Setiap melakukan uang, gak di modal. Lah, itu.
Nah, sedangkan kalian untuk ting itu wis dicepakno alatnya. Kalian do juga wis dicepakno iki. Ini. Ini wis seperangkat ting and do. Ya, teman-teman semua yang. Kalau sudah disiapkan perangkatnya kan tinggal menggunakan. Coba, ya, coba kalian tulis di kolom komen kalau kalian sudah think dan kalian sudah do. Tolong kalian tulis juga yang harus dirubah mindset utamanya Mas. Mbak Man. Sekarang saya tanya, tolong tulis di kolom komen. Ini saya gampang untuk melihat bagaimana think dan do kalian itu apakah kalian lakukan, apakah kalian gunakan, apakah kalian maksimalkan. Gampang pertanyaan saya. Ya, dalam 3 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ya Mbak Asih tuh kue, Mbak Asih tuh kue. Dalam 3 bulan ke depan, ya apa yang ingin kalian capai dan apa yang kalian akan lakukan. Kalau kalian bisa menjawab, artinya do dan think di dalam diri kalian itu berjalan. Yo, enak lu ngomong sampai aku ini. Coba yang mau saja. Ya, yang mau saja. Yang cuman pengen mendengar ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa menulis itu 3 bulan ke depan. Nanti dari 3 bulan ke depan kita evaluasi dari komenan kalian semuanya itu akan kita evaluasi. Nah, apa yang ingin kalian capai dan bagaimana cara mencapainya. Weh, ini kalian tulis di kolom komen. Nanti itu bisa menjadi bahasan. Dan itu bisa menjadi salah satu proses bahwa diskusi kita itu jalan. Sampean yo. Sampean yo. Sampai nulis, aku yang nulis teman-teman. Nah, tak tak kayak juga. Jadi sampai nulis, aku juga nulis. Podo-podo nulis ya. Ya, podo-podo nulis ya. Coba kalian tulis ya. 3 bulan ke depan, apa yang ingin kalian capai? Mbak Adit yang. Nek sing aras-arasan gak belajar yo gak apa-apa, gak usah ngoyo-ngoyo nulis komen. Tapi nek kalian nulis komen, artinya benar-benar kita sama-sama belajar. Yo, aku ya nulis. Di anak papan tulis tak dudono sedilut ya, bahwa kita juga nulis. Nah, ini papan tulis, aku juga nulis teman-teman ya. Oke, silahkan kalian tulis di kolom komen, tak tungguin. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku ingin diet. Oke, terus cara melakukannya bi. Yang dicapai Mbak, itu kan yang ingin sampean lakukan. Yang ingin dicapai 3 bulan. Aku tak nulis 3 bulan. 3 bulan ke depan. Ya, 3 bulan ke depan itu yang mau kita capai apa? Satu. Ya, tak tulis. Aku pengen apa? Hmm, nah, ya, 3 bulan ke depan aku malah pengen ganti majikan baru, Mas Andro. Oke, bagus. Jadi apa? Nah, dalam mencapainya sekarang ngapain? Dalam mencapainya itu sekarang mencapai.
Nah, itu ya teman-teman semuanya. Mas Papan tulis, yo memang nggak kelihatan. Makanya ini tak tulis dulu, Mbak. Tak tulis. Aku kan ngenteni jawabannya sampean. Mbak Rembulan wis jawab. Aku 3 bulan ke depan malah pingin ganti majikan. Ya apa yang Anda lakukan? Nah ini gak ketok. Iya memang gak ketok. Nanti baru tak buka, baru dibahas. Aku pingin ngerti sampean. Mbak Ririn kan aku ingin diet 3 bulan. Ya kalau ingin diet itu apakah cita-cita yang pas ingin diet turun berat badan berapa, terus apa yang dilakukan 3 bulan ke depan, ya kan? Terus apa yang dilakukan, ya kan? 3 bulan ke depan, ya kan? Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke? Wes, ya buat teman-teman semuanya. Nah, ayo tulisan kongkon nulis ya. Pengen ganti majikan baru piye iki Mas Andu? Lah, ya apa wes kesuwen kalian nih dijak nulis. Dijak belajar atau angel gak apa-apa. Nih tak. Nah, ini tulisan saya, teman-teman. Dalam 3 bulan ke depan. Yes, dibaca. Aku pingin sukses mengembangkan bakso saya dan saya lakukan ikut seminar kelas bisnis. Woi. Oke, Mbak Lili Virgoli. Dari semua ya, Mbak Yanti Chen, Mbak Aditya Maya. Dari cerita ini ternyata teman-teman yang menulis apa yang dilakukan dan yang menulis apa yang menjadi cita-cita masih gak gelem nulis. Berarti proses berpikirnya masih belum, terus cenderung biasa dan oh diskusi kita eh, nggak ngerti kalian anggap penting apa enggak. Aku sudah tulis di sini 3 bulan ke depan. Dua. Ini kalau tak tulis bisa 10. Jadi aku akan ada PR. Ini gambaran. Mbak Rembulanku ganti majikan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya mulai dari sekarang. Datangi agen-agen mendaftarkan biodata sampean, video KICUJK sampean. Kalau sampean mau ganti majikan supaya mendapat majikan yang baru, itu cara-caranya Mbak Rembulanku. Sampean cuma nulis cita-citanya tok, gak nulis apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan yaitu tadi datang ke agen-agen menyetorkan biodata dan video KICUJK kalau 3 bulan mau ganti. Nah, jadi pas di 3 bulan, menjelang 3 bulan sudah punya A, B, C, D, cocok tinggal dipilih majikannya. Nah, nek Mbak Lili Virgoli 3 bulan pingin sukses mengembangkan bakso. Ini absurd sebenarnya 3 bulan. Sebenarnya 3 bulan itu jelas harusnya. 3 bulan itu jelas. Sukses itu sukses ngapain? Misalnya penjualan baksoku mengalami peningkatan sekian persen. Penjualan baksoku meningkat pendapatannya atau hasilnya menjadi 20% dengan aku mengikuti beberapa kali seminar dan untuk langsung aku praktekkan dari hasil seminar. Nah itu Mbak Lili Virgoli. Ya, nggak apa-apa kita evaluasi, kita diskusi. Kalau saya 3 bulan ke depan, satu, nilai aset investasi saya bertambah. Nilai aset investasi saya bertambah. Nah, nilai aset investasi supaya bertambah, otomatis kan saya sudah ada gaji, sudah ada uang, sudah ada simpanan. Apa yang kita lakukan? Belajar atau mempelajari, ya kan? Perala aset investasi yang sesuai. Simple jawaban. Kalau kita mau menggunakan pikiran kita dan mau melakukannya. Nah, belajar mempelajari aset investasi. Karena saya ingin nilai aset investasi saya bertambah. Nah, ya jelas dong. Belajar. Fokusnya kan
Ini cita-citanya. Yang atas cita-citanya, ini yang harus kita lakukan. Jadi ada yang dicita-citakan, ada dalam benak pikirannya. Yang keduanya ada yang dilakukan. Yang kedua, nambah pendapatan 10%. Kalau pendapatanku sekarang taruhlah ya teman, 32 juta. Berarti kalau bertambah 10%, berarti harus jadi 35 juta. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya upload video 10 konten setiap hari. Ini jelas teman-teman. Nah, ini loh yang digunakan proses. Ini yang sebenarnya ingin saya bahas adalah proses berpikir. Bukan persoalan uangnya. Jadi prosesnya adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, inilah yang ingin sebenarnya saya diskusikan kepada teman-teman. Gunakanlah papan tulis, gunakanlah buku, gunakanlah catatan. Dan setiap lupa, sampean lihat, sampean sebelum tidur lihat catatannya. Sudahkah saya melakukannya? Rata-rata ini yang tidak dilakukan. Jadi kadang kita tulis tok, terus diangen-angen tok, ya kapan berubah? Ya teman-teman. Makanya diskusi malam hari ini itu sebenarnya saya ingin juga sekalian kita berpraktek. Sekalian kita itu apa yang hendak akan ingin kita terapkan dalam hidup kita. Bukan cuma delok sandro tok. Tapi ada dampaknya terhadap hidup kita, teman-teman. Ada yang kita lakukan, do something gitu. If not do something, akhirnya jadi nothing. Nah, ini persoalan yang sepele ya, teman-teman, menurut saya. Hal ini tuh soal yang sangat-sangat sepele. Sekali lagi saya ngomong sama teman. Jadi disinilah proses berpikir kita. Do a thing and do. If no have a thing and no have a doing, ya is nothing. Makanya akan stuck. Nah inilah. Jadi proses berpikir ingin dalam mencapai sesuatu itu memang harus kita jalankan, teman-teman. Saya pun ketika kalian datang ke sini, kemudian bertanya, 100 hari apa yang harus saya lakukan? 100 hari ke depan apa yang saya lakukan? 200 hari ke depan apa yang saya lakukan? 300 hari ke depan apa yang harus saya lakukan? Itu harus bisa tergambar sejak sekarang, teman-teman. Kalau memang mau terjadi perubahan dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya melakukan rutinitas biasa, melakukan sesuatu yang sifatnya sangat biasa, yang sudah kayak sampean lakukan, ya yang terjadi dalam hidup kita tidak akan ada perubahan yang signifikan. Ada yang sekali lagi ngomong ke saya, aku pingin dapat long service. Ketika finish nanti 6 tahun saya kepingin dapat long service. Nah, kepingin dapat long service, ngomongnya ke saya. Terus ketika saya bertanya, lah usaha apa yang saya lakukan supaya dapat long service? Ya saya bekerja dengan rajin. Nggak bisa. Jawaban saya nggak bisa. Nggak bisa kita menunggu keajaiban Gusti Allah. Betul Mas Andro, betul piye? Apa nih yang betul Mbak Lili? Ya kan? Jadi sebenarnya saya ngajak ngomong teman-teman itu supaya ada impact ya. Ada sebuah tindakan, ada perubahan perilaku, ada perubahan cara berpikir. Ketika cara berpikir itu berubah, maka akan menjadi sebuah perilaku. Nah, perilaku jadi berubah akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itulah yang akan memberikan dampak ke dalam hidup kita. Tapi ketika
Berpikir saja enggak mau. Bertindak juga tidak. Bertindak juga tidak. Maka tidak akan ada hasilnya. Nah, ketika tidak ada hasilnya, yang terjadi apa? Pastinya ngeluh. Cuapek kerja di Hongkong, majikan makin lama makin mapan. Mbak Ririn A, O. Maksudnya piye Mbak Ririn A kok langsung dihapus? Kalian komitmen dan konsisten terhadap apa yang kalian lakukan, konsisten dan komitmen dengan apa yang ingin kalian capai. Baru akan sebuah perubahan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau tidak, mengalir aja ya kayak telek, bro. Mbak Ririn, oh pantesan saya stuck. Nah, enggak Mbak Ririn sampai enggak stuck. Sampai nonton saya tiap hari. Tapi ya sekedar menyimak, ya enggak apa-apa, aku ya enggak marah. Tapi aku pingin terjadi perubahan di dalam diri teman-teman. Di saat kalian itu melihat saya, mendengarkan saya, menonton saya, menyimak saya. Tapi kalau sudah ternyata apatis, setiap apa yang saya lakukan, setiap apa yang saya bicarakan, setiap apa yang ingin saya kembangkan, dan teman-teman tidak memulainya, dan tidak mengatur strategi dan langkahnya, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada selalu saya memaksa teman-teman. Tapi ketika terjadi perubahan dalam diri kalian, wow, senengnya minta ampun. Artinya kegedabrusanku di malam ini tuh ternyata memberikan dampak dan impact. Jadi tidak cuma masuk ke sini, tapi terus diolah, kemudian think, berpikir, kemudian bertindak, kemudian konsisten dengan yang kalian inginkan. Nah, harapan saya itu di situ. Dan itu pun kalau tidak dari dalam diri kalian, itu tidak akan terjadi. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk menerapkan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar, itu sangat tergantung kepada diri teman-teman sendiri. Ya, teman-teman, begitu semuanya bukan uang. Ya, sekali lagi, yang menjadi solusi atas semua persoalan ataupun masalah kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi sejauh mana kita mau berpikir dan kita melakukan tindakan atas apa yang kita pikirkan. Itu kuncinya. Terima kasih, selamat malam. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat. Keep stay tune with YouTube channel and unique video. Bye-bye.